lalu menulis buku. Oh, nulis buku juga. Supaya orang-orang percaya bahwa aku bisa menulis gitu. Lu akhirnya ada buku? Ada, punya aku buku. Lu ya? Iya. Judulnya? Ngeri-ngeri sedap. Jadi orang tua itu harus terus berkembang, gak ada tamatnya gitu. Menurutku Naomi banyak sekali kurangnya. Hanya satu kelebihannya. Apa? Komedinya tinggi. Itu aja. Pulinasra kali ini saya mengajak ngobrol teman saya. Bukan Benny ya. Aduh. Benny Dion ya kan. Nanti kita akan ngobrolin apa? Ngobrolin tentang dia udah pakai Roma ya. Wah, gila. Dia kelihatan datang langsung sudah berkonflik. Iya, nanti kita ngobrolin apa? Ngobrolin terkait dengan tentu film ya. Ngeri-ngeri sedap. Terus agak lain, ya kan? Filmnya dan podcastnya yang fenomenal, dan ini mampir di podcast yang UMKM. Wah, ini perlu belajar banyak ini ya. Semuanya berawal dari UMKM. Iya, lama-lama. Tapi sebelumnya, ini mohon maaf ini sekali lagi nih, ya kan? Kok suka AS Roma itu dari mana awal mulanya? Karena saya ini Milanisti loh. Kamu nggak tahu kalau aku Milanisti? Nggak tahu. Nah, makanya ini kita perlu. Awalnya gimana suka Milan? Loh, aku dulu yang nanya kamu nggak. Maksudnya kalau suka Milan gimana awalnya? Tapi sebenarnya aku ini penggemar yang ini nggak fanatik. Jadi salaman dulu. Nggak berkonflik. Ya. Aku juga nggak fanatik kok. Dan Roma sama Milan itu jarang berkonflik tahu. Masa sama kalahnya? Bener lagi. Iya kan? Iya. Maksudnya Roma itu sering berkonfliknya itu kan sama Lazio. Terus Milan kan seringnya sama Inter, Juve lah. Kalau misalnya ketemu sama Milanisti itu tuh seringnya malah ngobrol gitu. Ngobrolnya itu. Kayak aku ke Oki kan Milanisti. Oki Milan ya. Gitu. Ngobrolnya adalah sama-sama menangisi kekalahan. Iya. Dan Roma itu kayaknya karena memang klub mediocre, nggak banyak yang benci gitu. Jadi jarang diledekin gitu. Jadi makanya jarang ribut gitu. Awal mulanya itu aku Milanisti itu aku ingat waktu SD itu Ben. SD. Nggak tahu kenapa. Aku itu ya suka aja sih Milan. Tapi mungkin karena kakakku itu Juventus dia. Okay. Apa itu sebutannya? Juventini. Dia Juventus, terus aku kepengin ya biasalah di kakak kan. Iya. Jadi kayak aku mesti beda gitu. Milan zaman itu, kamu ingat nggak? Nggak tahu kamu masih udah suka sepak bola atau belum? Joshua. Ya. Joshua. Tahu tapi belum nggak ngikutin. Iya, zaman itu Joshua, Roberto Baggio itu di AC Milan. Iya. Jadi waktu SD itu awal mulanya. Ya, Mas Haji kelahiran tahun berapa sih? Langsung arahnya ke situ. Biar tahu kan. Iya. Gensi kan? Oh, Gensi. 8 berapa? 80-an aku. Oh iya 83 tepatnya. Oh 83. Aku 90. 90? Iya, pas lah, kebayang lah. 80 lah kamu lah. Nemenin aku. Nawar. Nah, kalau aku sebelumnya tinggal di kampung yang tidak punya akses terhadap sepak bola. Oh, nggak nonton Planet Football? Nggak nonton. Tahu kan tapi Planet Football. Ya. Lalu ketika kelas 5 SD pindah ke agak kota. Oh gitu. Apa kotanya boleh sebutin? Tebing tinggi. Dulu di Kabupaten Dairi. Kabupaten yang perbatasan dengan Sumatera Utara, Aceh. Oh, dia masuk Sumatera Utara tapi berbatasan dengan Aceh gitu. Oh, Medan tapi atas gitu. Iya, masih hutan lah pokoknya. Habis itu kelas 5 SD pindah ke Tebing Tinggi. Nah, terus jadinya dekat dengan sepupu. Oke. Nah, sepupu ini sering nonton berita bola. Si itu Rahul itu. Bukan. Oh, bukan. Nah, ini kan ini sepupu, tapi sepupu ini muda. Ini sepupu yang tua. Oke. Sepupu yang tua. Nah, habis itu aku dibilang ini klub kesukaanku Roma karena tahun itu 2001 Roma Scudetto. Totti. Wah, luar biasa itu Totti itu. Habis itu lapangan tengah itu. Betul, wah pangeran kan. Iya, pangeran. Siapa aja berarti Totti. Ada terus Totti waktu itu, habis Montella. itu Montella. Oh, yang gini ya. Ngegulin terus gini ya kan. Waktu juara ada Batistuta.
Batistuta itu di Roma. Di Roma waktu Roma juara. Sebelum ke Fiorentina berarti. Setelah dari Fiorentina dia ke Roma. Oh, malah habis itu setelahnya di Roma ya? Scudetto. Oh, Iya. 3 itu ya. Iya. Totti, Montella, Batistuta. Batistuta. Terus kamu jatuh cinta sama Roma. Habis itu diajaklah sama sepupu ini nonton nih, ini klub bagus gitu. Padahal nggak ngerti bola kan. Jadinya suka Roma habis itu. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, sepupuku 2 atau 3 tahun kemudian sukanya Milan. Karena Roma udah nggak juara-juara lagi. Berarti sepupumu mengikuti sukanya itu begitu pokoknya yang menang. Iya. Pindah ke Milan karena Milan yang menang waktu itu. Iya, cuman aku waktu itu sama di kelas waktu SD sudah dibilang, "Kau Roma." Iya, Roma. Nggak ada loh. Laki-laki ganti klub kesukaannya katanya gitu. Jadi habis itu semua udah membrainwash bahwa Romanisti, sekali Romanisti tetap Romanisti gitu. Tapi dianya sendiri pindah. Yang ngomong gitu enggak, stay gitu. Yang pindah sepupuku. Kan jarak sebenarnya ada yang pindah gitu kan. Sepupu pindah jadi Milanisti. Sekarang mungkin jadi Napoli dia. Karena Kapolista. Iya, Kapolistanya Napoli. Siapa namanya sepupu? Nama sepupuku itu Hotman Sitohang. Oh, kita panggil ini udah datang. Dia surprise di sini. Wih, modal ini yang ngongkosin ya. Kayak acara-acara TV. Dari tebing tinggi dia. Oh gitu, awal mula jatuh cinta sama AS Roma. Nah habis itu sebenarnya nggak cinta-cinta banget nih karena kan punya jersinya. Iya, cuman nggak yang setiap match nonton gitu, yang ada keributan ikut ributin gitu. Cuman kalau lagi jago sering nonton. Gitu. Nontonnya pas menang aja. Iya, kayak musim ini lagi bapuk. Sekarang nonton. Sekarang di kita shoot ini kelihatannya Roma itu peringkat 13. Hampir mendekati Milan. Milan itu 6 atau 7 gitu. Iya. Beda poinnya 4 kalau nggak salah sama Milan. Tipis gitu. sih. Nah, pelatih Milan sekarang itu mantan pelatih Roma. Fonseca itu dulu dari pertama kali ke Italia dia itu melatih Roma. Pas dilatih Fonseca, Roma gimana? Roma waktu itu biasa aja. Jadi ketika dia pindah ke Milan, nah rasain tuh. Makanya Milan sekarang juga biasa aja. Sampai aku sekarang itu cuma lihat highlightnya. Sama, seringnya gitu. Cuma highlightnya. Tapi aku udah tahu jadwalnya kan, cuman malas nonton. Jadi kalau bangun tidur lihat HP. Aduh, kalah lagi kayak tadi pagi. Sama aku juga gitu. Aduh, kalah lagi. Oh, kalah. 3-2 lawan apa tadi ya? Lawan Empoli. Verona lawan Verona 3-2. AC Milan menang. Iya, 1-0 lawan Monza. Betul. Kan suka muncul juga notifnya. Aduh, Milan menang lagi. Ya coba pagi aja lihat highlight gitu, lihat hasilnya. Kalau menang nonton highlightnya, semangat. Betul. Tapi kalau kalah malas nonton highlightnya. Nah, sekarang highlight ada 2. Ada yang 2 menit, ada yang 7 menit. Kalau dia di Serie A, di video ya. Kan di akun YouTube video. Iya, di video itu ada 2 highlight. Oh, ada 2 highlight. Ada mini match sama highlight. Nah, highlight kalau lebih singkat. Iya, kalau kalah nontonnya highlight. Kalau dia menang nontonnya mini match 7 menit. Dan kamu pernah nggak? Misal kalah ini, misal Roma kalah, atau misal kalau di kasusku, di konteksku Milan kalah. Iya. Nonton highlight itu sampai masih merasa menang gitu. Maksudnya masih bisa menang gak ya? Bisa menang gak ya gitu. Berharap kan gol dong gitu. Padahal udah tahu hasilnya gitu. Iya, itu memang kita menyangkal kenyataan. Itulah kita goblok, kita pelihara. Iya, karena mencintai berlebihan itu memang bikin goblok sih ya. Memang laki-laki itu hanya lemah logika dan perasaannya di sepak bola. Sisanya logika berjalan dengan baik. Kalau udah sepak bola aja gitu bisa udah tahu ini 1-0 gitu lawan kemarin lawan Napoli 2-0 kan. Iya. 2-0. Nah, itu pas udah ngegulin 2 kan Napoli. Saya udah masih berharap nonton highlight ini ya. Ngegulin nih. Ngegulin. Udah jelas-jelas 2-0 gitu. Itu kan sebenarnya match yang udah terjadi kita tonton kan, tapi masih berharap ada keajaiban. Kocak banget. Nah, itu tadi AS Roma. Sekarang aku pengen tahu ini Ben, karena ini banyak mungkin teman-teman kan ini kan segmennya lebih ke kesehatan mental kan mungkin belum mengenal dirimu gitu. Kalau di stand up siapa sih nggak kenal Beni gitu kan? Oh banyak. Nah kalau ini teman-teman yang selama ini ngomongin kesehatan mental gitu, awal mula kamu stand up itu
Di mana? Awal mula stand up di Jogja, semester 5 kuliah. Oh, kamu kuliah di Jogja gitu deh. Kuliah di Jogja dong. Jurusan Teknik Industri UGM. Satu alma mater kita. Iya, sangar tapi teknik industri. Sangar opo Loh, podo iya, ae. kan? Oh, kamu teknik industri semester 5. Nah, semester 5 kuliah. Kenapa kok memilih stand up? Kan ada kegiatan yang lain. Ah, itu kan penasaran yang itu. Betul. Jadi aku tuh dulu kan kuliah dengan apa yang dikirim sangat apa adanya gitu. Maksudnya gimana itu? Jadi orang tua kok nggak salah 500 apa 600 ribu sebulan gitu. Oh, jadi okay. Benar-benar biaya hidup di sana benar-benar ya makan ya pas-pasan secukupnya lah gitu. Ya. Nah, Flamboyan makan nggak di rumah makan Flamboyan? Flamboyan tuh di mana? Belakangan Isius. Enggak, itu mahal makan. itu. Oh iya mahal. Kalau mahal ya pasti nggak makan lah. Bahkan nggak tahu lagi saking mahalnya gitu. Jadi makannya di Burjo kan. Di Burjo kalau enggak di rumah makan yang Prasmanan. Oh, Flamboyan itu Prasmanan tapi kategorinya memang agak ini mahal. Pokoknya aku hafal tempat makan yang bisa nyelundupin lauk gitu. Caranya gimana? Ini kalau anak kos-kosan ini udah jadi rahasia umum. Iya kan? Iya gimana? Iya kan nasi ambil dikit dulu. Ya. Misalnya ambil yang kecil. Biasanya kayak kecil gitu tuh. Tempe. Enggak dong, itu tempe ngapain? Bayar aja tempe. Tempe murah. Misalnya rendang. Oh, rendang yang kecil. Iya, atau ikan ya. Taruh terus tutupin nasi kan. Nasinya baru nutupin. Baru taruh sayur supaya dia meresap. Jadi nggak kelihatan ada yang diselundupin. Iya. Baru taruh orek tempe. Orek tempe di atas. Baru apa itu yang dari kentang? Iya itu kentang apa itu namanya sambal perkedel taruh perkedel. Jadi yang kita bayar sayur orek tempe perkedel. Padahal ada ikan di dalam. Dibalik nasi ada ikan, ada rendang bahkan. Nah, jadi udah begitu meresap pas bayar tuh udah aman. Dan kita harus paham mana prasmanan yang dia punya kecurigaan, mana yang dia tulus. Udah gitu. Jeli sama yang tulus. Iya. Ujian nah sekali ketahuan jangan pernah kesana lagi, karena mukamu dihafal. Gitu. Nah jadi memang begitu kan hidupnya ya benar-benar pas-pasan di situ. Gitu. Jadi yang sering sekali ke warnet mencari hiburan. Oh awal mulanya ini bawa flash disk atau hard disk gitu. Oke, warnetnya apa? Warnetnya banyak banget. Apa yang terkenal di Jakal? Kamu dari mana? Aku di Pogung. Pogung itu perempatan Jakal belok gitu ya? Perempatan Jakal MMUGM belok kanan. Nanti dekat Sarjito. Nah areal kanan. Nah itu udah areal Pogung namanya. Terus kamu ke warnet daerah situ dekat situ. Iya dekat situ lah, banyak lah warnet gitu. Nah begadang biasanya kan gitu kan, anak-anak gitu, kos itu kan. Aku juga dulu gitu ke warnet gitu. Terus kamu cari hiburan dari film lah, ya kan, film dari yang film itu juga yang kan? berwarna, ya kan, dari ada video-video orang nyanyi lah, gitu, sampai nemu sebuah folder stand up comedy. Ada folder stand up comedy. Nah waktu itu mengcopy lah isinya. Visioner berarti yang jaga warnet yang jaga warnet ini tahu, maksudnya kalau tahun berapa kalau itu? Dia download 2011. Kalau dia download sesuatu, dia nggak akan hapus. Jadi ada di servernya gitu. Tapi dia udah download stand up comedy ya? Udah. Visioner berarti Visioner. Siapa namanya? Nama siapa? Nama penjaga warnetnya. Penjaga warnetnya. Wah lupa sih. Nggak ada sih yang hafal penjaga warnet namanya. Siapa tahu dia ternyata juga ikut stand up minggu. Nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya jadi nge-copy itu, habis itu bawa ke kosan nonton. Ketemu siapa di situ? Raditya Dika paling lucu saat itulah. Raditya Dika lucu banget gitu. Benny belum. Benny kembali ke Benny lagi ya. Jadi kalaupun dia udah stand up belum ada videonya. Siapa coba yang mau videokan dia? Iya, belum lucu dia waktu itu ya. Nah, tapi Benny itu teman open mic pertamaku. Nah iya kan kamu kenal Benny itu di open mic. Kan? Nah jadi habis itu jadi punya ketertarikan sama stand up comedy 2011 itu. Karena apa namanya nonton dari warnet itu. Habis itu mencari tahu lah tentang stand up komunitas
di Jogja. Udah ada waktu Udah ada. Ketemulah kami dengan Benny dan segala macam, Yusril, dan waktu itu belum langsung open mic, tapi di kayak sharing komunitas, datang untuk berkumpul ngobrol. Di tahun itu udah ada Seloso Selo belum? Udah. Kami open mic pertama kalinya di Seloso Selo. Aku, Benny, Gigi Hadiguna. Di Gigi. Di mana? Di Jendilo atau enggak, di Jeronimo Cafe. Ya, itu belakang Gali. Itu daerah mana tuh namanya? Aku lupa. Jeronimo Cafe. Dari radio kan ada Jeronimo FM. Iya, tapi enggak, maksudnya daerah mana Jeronimo Cafe itu di daerah enggak ngerti, lupa. Deket Lotek itu. Sagan bukan ya? Sagan itu ya. Iya, Dri ya. Lotek apa itu dia? Nama daerahnya. Lotek kan. Di belakang galeria itu ada Lotek gitu. Kelihatannya. Lupa aku. Oh, itulah awal mulanya ya. Pokoknya kamu di situ. Waktu sharing itu entah kenapa aku, Benny sama Gigi datang bersamaan di malam itu. Berjodoh kamu berarti sama. Terus sharing dan segala macam. Akhirnya kami daftarlah ke Seloso Selo. Nah waktu itu kalau nggak salah yang open mic 7 atau 8, kami 3 yang lucu. Yang lainnya ngebom. Iya, begitulah namanya mencoba kan. Gitu. Di situ berarti ada Mas Anang Batas. Ada Awangizem dan Alit Jabang Bayi. Itu teman-teman itu lama dia 3 MC-nya. Iya, Selo. Awal mulanya kamu berkenalan dengan stand up comedy ya? Iya, berkomunitas lah habis itu. Jadi selain Seloso Solo juga open mic di Freedom of Gamble. Itu rutin ya Freedom of Gamble itu? Freedom of Gamble sekali 2 minggu. Kalau Seloso Solo tiap minggu. Jadi biasanya yang open mic di Freedom of Gamble adalah yang best di Seloso Solo. Oh gitu. Baru tahu aku man. Waktu itu begitu prosesnya. Freedom of Gamble itu aku tahu tapi belum pernah ikut, maksudnya datang gitu. Kalau Seloso Selo beberapa kali malah datang aku. Iya. Oke, berarti kamu dari sarjana teknik UGM dan mencoba dunia stand up comedy ya. Tapi awalnya katanya sempat ditentang orang tua. Sebenarnya nggak ditentang sih, lebih ke orang tua pengen kejelasan gitu. Karena semester 7 aku kan masuk TV. Udah masuk stand up TV. Komedi Indonesia Kompas TV season 3. Suci 3. Kamu masih kuliah itu? Masih semester 7 atau semester 8 awal. 2013 ya. 2013 ikutlah Suci itu kan. Orang tua gimana kuliah atau ini gitu. Iya, terus aku bilang ikut Suci ini nanti kalau udah Suci ini selesai nanti habis itu tak putuskan gitu. Karena Suci kan ada ini kan, maksudnya tiap minggu kan ada yang eliminasi gitu. Nah kebetulan aku masuknya 5 besar. Ternyata sampai 5 besar. Nah begitu selesai 5 besar, pulang ke Jogja, adalah job-job di Jogja, Jawa Tengah sekitar kan. Udah mikir gitu, dapat duit, nanti aja kuliahnya gitu. Akhirnya ya udah suka leha-leha kan, nggak ngerjain, nggak mikirin skripsi gitu. Nah, kalau Suci itu tadi yang 5 besar kamu sama siapa aja, Ben? Juara 1-nya almarhum Babe Cabita. Juara 2-nya Viko Fahriza. Juara 3-nya Ari Kriting. Oh kamu ini sama Ari Kriting. Juara 4-nya ada yang namanya Alfiandi. Terus juara 6-nya Tretan Muslim. Oh Tretan Muslim. Aku berhasil mengalahkan Muslim saat itu. Sebagai Kristen aku bangga. Iya. Karena mengalahkan Muslim. Tretan Muslim ya maksudnya. Tretan Muslim loh. Oh gitu. Terus orang tua mulai ini waktu itu. Nah gara-gara semester 8 aku gak ada progres apa-apa. Karena kan setahu orang tua semester 8 ya wisuda gitu kan. Iya kan 4 tahun. Iya 4 tahun. Tapi aku gak ada apa-apa. Semester 9 awal ditanya, kau mau gimana hidup ini? Kejelasan, kepastian. Tolong pastikan gitu. Karena kami gak mau ngirim lagi gitu. Iya, semester juga mahal. Iya, ya kan? Terus aku bilang gak usah ngirim lagi, kan udah dapat penghasilan. Wah, sombong ya kan. Penghasilan dari stand up itu. Malah diomelin, lupa kau dulu semester 1 sampai semester 7. Apa yang terjadi, lupakan semua. Hilang karena uang itu katanya. Ya udah akhirnya ya udah deh aku bilang ya udah semester 9 ini aku luluskan gitu.
Lulus tapi sekarang. Lulus. Oh, jadi title-nya sarjana teknik. ST. Sotoy. Sarjana teknik. Nah, ketemunya HH Corp. Nah, abis itu aku bilang sama Mama, oke, aku kan sudah punya job kecil di karir kecil nih di stand up comedy dan entertain. Aku coba dulu ya ke Jakarta untuk melanjutkan ini. Kalau misalnya ini ternyata tidak survive 1-2 tahun, nanti aku akan bekerja sesuai jurusan kuliah gitu. Akhirnya aku berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta itu belum ada kejelasan karirmu. Betul. Berarti. Tapi sudah punya rencana. Sudah punya rencana aja. Karena teknik industri itu mempelajari programming, mempelajari mengolah data menjadi apa yang harus dilakukan. Plan, betul. Itu dia teknik industri. Oke, kamu udah plan. Iya, udah punya dengan plan. Semangat anak muda ke Jakarta. Terus? Jadi ke Jakarta aku sudah berangkat untuk menjadi penulis skenario komedi. Oh, dari dulu tuh udah? Sudah. Dari Jogja berangkat ke Jakarta itu sudah berangkat untuk niat itu. Bukan stand up comedy, special show, on stage itu bukan? Enggak, karena sadar kan di stand up comedy kemarin cuma juara 5 gitu. Terus merasa selama ini senang menulis materinya, tapi ketika di panggung nggak senang. Oke. Waktu itu sih merasa kayak gitu. Jadi kayaknya aku senang menulisnya ini. Nah, menulis ini apa yang menghasilkan uang? Tanya ke senior dia bilang penulis skenario komedi. Itu menulis dan untuk menghasilkan film. Uang gitu. Skenario film gitu ya. Iya, film dan series lah waktu itu. Apalah pokoknya penulis skenario gitu. Terus akhirnya punya plan lah kan. Menghubungi senior, memberitahu Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa bahwa aku ke Jakarta pengen jadi penulis skenario komedi. Ini info aja, apapun yang terjadi atau apapun yang kalian pikirkan atau nggak perlu melakukan sesuatu, tapi aku menginfokan ini. Ya kan, kayak ini ya, FYI, for your information, ya kan. Betul. Lalu tulus lah ya. Lalu berangkat ke Jakarta mengikuti workshop film yang ada di Jakarta. Karena nggak tahu kan bagaimana caranya kan. Jadi kayak logikanya ikut workshop kali ya. Biar membuka koneksi gitu. Ikut workshop film. Lalu menulis buku. Nulis buku juga. Supaya orang-orang percaya bahwa aku bisa menulis gitu. Loh, akhirnya ada buku? Ada, punya aku buku. Loh ya? Iya. Judulnya? Ngeri-ngeri sedap. Loh, buku dia itu dari buku dulu? Enggak. Kebetulan waktu itu trendy booming yang namanya pelit, personal literatur. Buku-buku yang ditulis Radit itu istilahnya pelit, personal literatur. Bukan novel, bukan cerpen. Pelit. Baru dengar masa ada personal literatur itu artinya menceritakan pengalaman pribadi tapi per bab tidak nyambung. Cerpen gitu. Tapi nggak ngarang. Menceritakan pengalaman pribadi, personal literatur. Iya. Nggak ngarang. Itu terus kan kamu nulis itu. Aku menulis itu ngeri-ngeri sedap. Terbit. Buku nih penerbitnya. Cuman memang eksemplar lakunya nggak banyak. Nggak banyak kan. Apalagi dibandingin dengan filmnya. Wah iya gitu. Jadi dan itu waktu itu terbit ya karena memang idiom ngeri-ngeri sedap ini sangat Medan gitu. Dan akhirnya pakai judul itu gitu. Dan cocok juga dengan pengalaman-pengalaman yang diceritakan gitu. Dan di ngeri-ngeri sedap itu kan menceritakan tentang hubungan orang tua dan anak ya. Kalau film kalau di buku enggak. Beda. Jadi film itu bukan adaptasi buku. Makanya di film nggak diomongin bahwa ini adaptasi dari buku. Iya, bukan. Karena bingung aja pakai judulnya dan idiom yang cocok kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi bukan adaptasi, cuman kebetulan aja nggak nemu judul lain gitu. Ternyata perjalanan hidupmu kocak juga ya, Ben. Kocak. Nah, kalau di filmnya kan hubungan orang tua dan anak. Iya. Ya kan. Nah, ini pertanyaannya panjang juga itu pertanyaannya. Jadi di salah satu podcast katanya kamu cerita tentang hubungan dengan ayahmu yang tidak terlalu terbuka dan intimate. Ini nggak apa-apa ini ngobrolin ini, Ben. Apa? Aman ya. Udah banyak yang tahu. Ya, sekarang kamu sudah menjadi seorang ayah. Nah, ini kan belum lama ini. Ya. Berapa bulan berarti? Per 2 November dia 2 bulan.
udah vaksin juga kan? Sudah vaksin. Kalau bulan ini berarti 2 November 2 ini November. 2 bulan. 2 bulan. Gimana pengalaman masa kecilmu mempengaruhi cara pandangmu tentang menjadi orang tua sekarang? Nah, wah pastilah. Nah, gimana? Apa satu hal yang mungkin bisa jadi kamu cerita gitu? Yang jelas adalah aku tidak bisa membandingkan bagaimana bapakku memperlakukan aku waktu bayi. Okay. Karena aku tidak tahu kan. Iya kan? Iya kan? Tapi yang aku tahu adalah memang dan aku pahami adalah orang-orang tua terutama Batak itu tidak lagi menunjukkan love language-nya ketika anaknya sudah agak besar. Agak besar itu usia berapa? Mungkin kelas 1 2 SD yang sudah mulai mengerti bahasa gitu. Oh, itu udah tidak ada lagi pelukan gitu. Karena yang aku lihat misalnya foto-foto atau cerita dari mama gitu, dulu waktu aku kecil katanya tetap dipeluk, dicium-ciumi, dimain-maini gitu, dibicarain-bicandain. Tapi ketika sudah misalnya kelas 1 SD, yang aku punya memori, aku tidak ingat sama sekali ada digituin gitu kan. Nah, sejauh ini sampai saat ini ke Jason ya aku masih memeluknya, menciumnya gitu. Nah, yang aku khawatirkan adalah bagaimana nanti kalau dia sudah bisa berkomunikasi. Apakah kamu akan menjaga jarak, tidak memeluk atau kamu akan memeluk? Menurutmu tapi gimana? Aku sudah mempersiapkan mental untuk tetap memeluknya, memberikan love language yang menurutku selama ini pengen aku harapkan sebagai anak gitu kan. Pengen juga sebagai orang tua aku memberikan itu gitu. Jadi misalnya kalau menurutku ayahku melakukan kesalahan, ya aku harus memperbaiki ke anakku gitu. Jadi itu niatnya gitu. Jadi apa yang tidak kamu dapatkan dulu waktu kecil dari orang tuamu, ini hal yang baik gitu ya. Kamu akan memberikan itu ke anakmu ya. Gitu. Sesimpel misalnya ketika aku SMP. Habis itu untuk masuk SMP ini ada tes untuk masuknya. Dari SD ke SMP? Iya, jadi semua SD satu kota kalau mau masuk SMP Negeri 1 Tebing Tinggi harus tes. Itu SMP favorit? Iya, SMP favorit. SMP Negeri 1? SMP 1 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Nah, waktu itu ketika melihat papan pengumuman, Bapak melihat urutan-urutan akhir. Kenapa? Iya kan? Nggak tahu, mungkin dia nggak harap anaknya ada di urutan-urutan awal. Nah, ketika akhirnya dibilang nggak ketemu, terus aku bilang ada kok di urutan awal gitu. Nah, ketika dia melihat, aku berharap ketika dilihat senyum, aku dipeluk gitu kan. Terus ternyata dia lihat, oh lulusnya kau gitu, ayolah pulang gitu. Nggak dipeluk gitu. Padahal aku berharap dipeluk gitu, membanggakan. Karena kalau nggak salah aku peringkat 2 apa peringkat 3. Iya, kamu menginfokan itu, mengasih tahu bangga gitu kan. Aku tuh nggak di peringkat bawah gitu, ini sana gitu. Dia cuma Bapak cuma lulus kau, ayolah pulang katanya gitu. Jadi kan aku tidak akan melakukan ini ke anakku gitu. Kamu berkomitmen akan tidak seperti itu, akan mengapresiasi si Jason ya. Iya, mungkin dia merasa kalau dia memeluk aku tidak akan lagi mendengarkan omongannya gitu kan, mungkin prinsip atau ada pola pikir seperti itu ya. Egonya sebagai ayah sudah dijatuhkan itu karena sudah dipeluk gitu kan. Harga dirinya tidak ada lagi rasa segan yang dimiliki anak ini nanti kepada aku mungkin gitu. Ini kan ada kaitannya dengan generasi ya, trauma antar generasi gitu ya. Kalau menurutmu seberapa besar sih pengaruh trauma antar generasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga? Mungkin bukan sebatas apa yang kamu alami, tapi mungkin dari teman-teman dan sebagainya. Kayaknya berbeda sih setiap orang gitu. Karena setiap orang menyikapi trauma itu juga berbeda-beda. Berbeda-beda, kan? Jadi seperti di film Ngeri-Ngeri Sedap juga. Betul. Ada sisi itunya. Ada kan? sisi itu kan. Bagaimana misalnya Pak Domu, bapak mereka itu kan ketika curhat ke mamanya, dia bilang kenapa dia jadi ayah kayak gitu? Karena ayahnya mengajari, karena bapaknya dia mendidik dia seperti itu juga. Tapi itu ternyata tidak bisa dilakukan ketika anaknya sudah sekolah lebih tinggi. Benar. Iya kan. Ketika anaknya semua sudah sekolah lebih tinggi, Pak Domu melakukan cara mendidik ayahnya tidak bisa benar. Gak masuk. Makanya kata opungnya, jadi orang tua itu
harus terus berkembang, nggak ada tamatnya gitu. Bagus banget itu ya. Jadi itu yang diharapkan gitu. Nah, kayaknya bapakku udah tamat ya. Merasa sudah tamat ya. Padahal terus berkembang mestinya. Tapi harus aku akui beberapa belakangan ini beliau sepertinya ada pengaruh film itu. Jadi nonton sudah. Nonton. Terus komentarnya gimana? Hah? Yuk pulang gitu. Seperti nonton, seperti ngelihat peringkatmu tadi. Ini komentarnya lucu banget. Gimana? Jadi waktu itu kakakku yang cerita ya. Komentar ini. Nontonnya enggak sama kamu? Enggak. Nonton tapi nggak komentar apa-apa waktu bersamaan, cuman kayak ya biasa, kami juga nggak banyak interaksi kan gitu. Cuman kakakku cerita, jadi suatu pagi dia lagi duduk di teras kakak, terus tiba-tiba bapak datang ikut duduk di teras, terus tiba-tiba bilang gini, kalau aku nggak keras sama si Bene nggak akan ada ya film Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi tetap ini memvalidasi kerasnya dia ya. Iya, jadi menurut dia keras dan gaya parentingnya itu ya ada manfaatnya. Iya, sehingga kamu bisa bikin film itu. Iya, gitu ya. Memang benar sih. Maksudnya kalau aku nggak mengalami itu, maksudnya aku juga nggak akan mengerti kan, memahami bagaimana parenting dan segala macam, bagaimana menyikapi orang tua, bagaimana nanti menjadi orang tua gitu kan. Karena mungkin pelajaran hidupnya tidak sedalam itu gitu. Jadi kayak ya benar sih, tapi ya jangan ngomong gitu. Nanti pembenaran juga orang tua yang lain kan. Gitu. Aku jadi ingat pas film Ngeri-Ngeri Sedap itu aku mataku berkeringat, terharu banget itu pas marah-marah itu. Ada scene yang kameranya bagus banget tuh pengambilannya, yang dia ngikutin itu. Yang anak perempuan Sarma marah gitu. Terus yang mana yang awalannya dari ruang makan. Dari ruang makan. Bapaknya mengejar anaknya. Berapa orang sih anaknya berempat kan? Ceweknya 1. Iya, cewek 1, cowok 3. Boris, terus Indra Jeko dan Lolo. Iya. Ya itu kan di situ kan. Itu karena apa? Scene itu pas adegan pas. Jadi dari meja makan sudah diputuskan bahwa orang tuanya akan bercerai. Gitu. Iya. Lalu kabur, lalu mau pamit lah pulang tiga anak ini. 3 anak yang cowok itu. Iya. Terus si bapaknya bilang, sekarang gantian aku ingin menghakimi kalian. Gitu. Gantian. Iya. Lalu akhirnya anak-anak membela diri. Bilang udah nggak usah urusin kan, ini juga udah mau cerai itu gitu. Ide banget sih. Macam. Remuk itu, memperandakan hati, meremukkan hati itu ya. Lalu ketahuan lah bahwa si Sarma, anak cewek dan bapaknya ini itu sebenarnya tahu bahwa ini pura-pura. Lalu disalahkan lah si Sarma ini, disalahkan oleh 3 saudaranya. Sarmanya baru mengungkapkan apa yang terjadi dan apa yang dialami selama dirasakan ini. Juga dirasakan selama ini. Iya, trauma dari si bapaknya trauma gara-gara dulu dulu masa kecilnya digituin bapaknya, terus menciptakan trauma ke anak-anaknya. Generational trauma istilahnya, trauma antar generasi. Seringkali kan nggak terlihat ya, namun terasa dampaknya gitu Ben ya. Bagaimana caramu untuk menjaga agar pola tersebut nggak mempengaruhi hubunganmu dengan anakmu kelak? Kamu sekarang berkomitmen ini, nanti kalau anakku besar, kamu akan tetap memeluk gitu ya. Yang paling pertama justru dengan istri sih. Karena dengan istri pun kan apa yang aku lihat di ayah dan ibuku juga aku pelajari kan. Aku tidak akan melakukannya dengan istri. Iya. Jadi ketika dengan istri pun aku sudah punya niat dan sudah punya semangat untuk menjadi suami yang berbeda. Dengan apa? Contohnya apa? Contohnya adalah ketika misalnya ada perbedaan pola pikir atau perbedaan sudut pandang terhadap suatu masalah. Kalau dulu bapakku, mereka berdebat. Nah, untuk menghentikan debat, bapakku akan pergi ke Lapo Tua. Itu kan pergi. Habis itu nanti pulang dia malam udah ngantuk, berdebatan nggak lanjut. Habis itu seperti hidup berjalan seperti tidak pernah terjadi apa-apa, gitu kan. Nah, akhirnya
perdebatan itu bisa lagi terjadi seperti nggak ada berhentinya nggak gitu, ada karena usainya ya, iya, nggak ada case close-nya seperti apa sih gitu ya. Nah, ketika aku berdebat dengan istri, aku tidak mau kami pergi atau kami misalnya menghindar dan segala macam tanpa ada kesepakatan. Apa sih sebenarnya yang harus kita putuskan bersama untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Supaya ini tidak terjadi atau tidak akan menjadi konflik nanti lagi berulang-ulang gitu. Iya. Contoh bisa konflik tentang apa makanan gitu. Ini contoh kocak aja ya. Kamu ngomong ini makan enak, sisanya bilang ini makanan nggak enak gitu. Tapi kan gini Ben, misal kamu kepingin segera selesai dan kamu harus diomongin sekarang, itu kan juga nggak harus segera. Nggak harus segera. Kalau dia mau marah silakan. Aku juga sering diam kok. Tapi aku nggak pergi. Dan aku nggak akan datangin dia tanpa tahu bahwa ini harus diomongin lagi gitu. Jadi nggak harus momen itu. Tapi kesadaran bahwa jadi misalnya kami marahan diam-diaman gitu. Misalnya aku pergi pun boleh. Misalnya aku tiba-tiba nonton boleh. Tapi udah tahu ketika pulang, oke, aku akan menemuinya untuk ngomongin lagi. Dan punya kesadaran kalau aku yang salah, aku akan datang minta maaf. Kalau Naomi yang salah, Naomi akan datang dan minta maaf. Iya. Ya karena ada orang yang oke, berarti harus diomongin. Ini banyak malahan kayak gitu. Berarti harus diomongin sesegera mungkin enggak gitu juga kan. Bukan yang terus menghindar, tapi juga ya bukannya terus emosi harus diomongin sekarang gitu. Karena kalau ngomongin sekarang kadang kan sama-sama masih mendidihnya malah memuncak kan. Iya kan, sama-sama lemparan panci ntar kalau benar-benar lagi di puncak emosi. Jadi berarti kamu kan tadi ngomongin Naomi. Sebelum ada Jason kan ada, setahu kan di Instagram kan ada anjing ya? Ya. 1 atau 2 sih anjing? 1 ya. Jadi sebelum gimana ceritanya? Jadi sebelum menikah Naomi punya 2 anjing. Pudel. Pudel. Dua-duanya pudel. Iya. Coklat. Betul. Mini pudel atau karena aku juga toy suka pudel katanya. Suka anjing aku. Kata Naomi toy pudel. Terus gimana, ada cerita apa ini? Nah, setelah menikah Naomi berusaha mendapatkan salah satu anjing ini. Pengennya 2, tapi ayahnya Naomi bilang ya udah satu aja deh. Gitu. Akhirnya dapatlah Buster ini. Buster namanya. Namanya Buster. Yang satu Maple namanya. Maple tetap sama orang tua Naomi. Si Buster ini jadi ikut. Iya, Buster ini lebih dekat sama Naomi berarti si Buster ini. Sebelum menikah iya. Setelah hamil Buster jadi lebih dekat sama aku karena dia tahu ada karena Naomi sering kalau misalnya Buster lagi nyender dia kayak sana ada adekmu di dalam gitu. Akhirnya deket sama kamu. Iya, jadi sekarang lebih suka nyender ke aku gitu. Usia berapa berarti Buster? Buster itu 4 tahun sekarang. 4 tahun. Nah setelah punya Jason dia jadi lebih garang. Seakan-akan dia harus menjaga. Padahal yang mendekati Jason itu aku dan Naomi. Tapi digonggongi. Iya. Makanya suka kesel. Anjing memang penjaga. Tapi dari musuh, jangan dari orang tuanya gitu. Jadi kita suka kesel sekarang sama Buster. Karena saking menjaganya malah orang tuanya sendiri. Iya, sama yang sering begini. Misalnya kita lagi di kamar, Jason lagi tidur, benar. Mbak di luar lagi bersih-bersih. Nah dia merasa ini mengganggu, digonggong dari kamar. Kayak jangan kalian berisik gitu. Kan gonggonganmu bikin Jason bangun. Kita malah mau mukul Buster gitu. Padahal dia dalam hati pikir akulah superhero di rumah. Superhero untuk menyelamatkan tidurnya Jason. Aku akan tidak membuat mereka berisik. Lucu juga kesel gitu. Ada konten yang kalau nggak salah apa ya? Disuruh milih antara kamu atau Naomi gitu ya. Enggak. Apa sih? Atau Tos atau apa itu ya? Gimana? Yang konten itu adalah aku mukul Naomi, pura-pura mukul Naomi. Buster gonggongin aku. Oke. Nah, Naomi mukul aku. Buster tetap gonggongin aku. Jadi dia bukan bela siapa yang mukul, tapi pokoknya bela Naomi. Waktu itu waktu awal-awal. Nah, kalau sekarang nggak tahu sih, kayaknya masih sama sih. Tapi nomor 1 malah si Jason ya, sama si
Buster lebih menjaga si Jason Iya, gitu. cuman cara dia menjaga masih anjing kali lah pokoknya. Malah mengganggunya malah ganggu ya. Iya, malah ganggu. Ini kocak juga si Buster ya. Apa Ben peran humor menurutmu dalam mengatasi trauma? Atau Wah, sangat besar sih. Mengatasi luka generasi sebelumnya gitu. Jadi di dalam rumus komedi ada yang namanya tragedi plus time sama dengan komedi gitu. Dan satu-satunya cara membahas tragedi yang tidak membuat kita sedih adalah humor. Iya kan? Jadi ketika ada tragedi dan segala macam kita mau bahas, waktunya sudah cukup, ya mari kita bahas untuk diketawain. Benar. Ya. Bahkan untuk dievaluasi pun harus dari perspektif untuk sambil diketawain. Gitu kan. Iya. Karena kalau tidak diketawain, misalnya nih ke bapak gitu. Kalau bilang, kenapa lah dulu waktu aku ranking 2 di lulus itu bapak gak peluk aku. Beda dengan kayak bapak dulu ini memang gak ada sayangnya sama anaknya. Udah jual peringkat dulu gitu, dipeluk pun enggak, dielus kepalanya pun enggak. Nah itu kan vibes-nya sudah komedi. Jadi ketika dibahas, ya mungkin ada rasa evaluasi, ada rasa untuk membicarakan ulang. Tapi ketika dibawa dengan cara komedi, ya rasa terimanya mungkin lebih tinggi dan lebih mudah gitu. Tidak terus dengan emosi marah gitu ya. Iya. Gitu sih. Kalau peran humor dalam membina relasi dengan Naomi? Wah, kita sih menurutku Naomi banyak sekali kurangnya. Hanya satu kelebihannya. Apa? Komedinya tinggi. Itu aja. Sense of humornya tinggi. Oh, iya? Iya. Jadi yang bikin, maksudnya aku udah punya, maksudnya udah pernah pacaran beberapa kali kan. Sama Naomi juga sering beda pemikiran gitu, sering berdebat gitu. Tapi karena kita dua sama-sama punya sense of humor yang tinggi, jadinya nanti habis itu ketawa gitu. Kalau nggak punya sense humor tinggi mungkin udah putus lama kali gitu. Dari sejak lama ya sama karena kamu sering ya. banget kita berantem. Terus nanti aku kasih plesetan, dia balas plesetan, kita dua jadi sama-sama ketawa kan. Padahal tadinya berantem serius gitu. Iya, itu peran humor dalam membina relasi. Jadi dia tuh pokoknya sekarang kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang menurutku berulang-ulang, terus dia akan bilang, kena lagi sengaja. Dia bilang gitu, padahal dia nggak sengaja itu. Cuman dia demi biar diketawain aja. Biar ada punchline-nya ya. Ada punchline-nya. Jadi ya komedi sih yang benar-benar benar-benar penting. Penting ya, skill berkomedi atau mungkin istilahku adalah otot komedi ya. Setiap orang itu perlu dilatih gitu. Karena kalau enggak kan terlalu serius malah. Tapi memang ya mungkin karakter setiap orang juga ya. Maksudnya kalau dia pengalaman misalnya, masa lalu ya. Kalau misalnya sense of komedinya tinggi tapi tidak dengan pasangan, ada juga kan orang seperti itu gitu. Jadi nggak harus kayak misalnya kayak aku yang cocok banget ternyata dengan seorang istri yang juga lucu juga seperti gitu. Itu. Repot ketika sense of humor kita tinggi tapi pasangan kita enggak. Iya. Itu malah jadinya bisa bentrok kan. Kembali ke orang tua baru tadi. Kamu kan Jason berarti 2 bulan lalu ya lahir ya. Kamu sebagai orang tua baru, seberapa penting sih menurutmu kesadaran tentang trauma antar generasi ini bagi generasi kita? Sebagai ini mungkin ada teman-teman yang juga baru jadi orang tua gitu. Apa sih yang perlu? Mungkin saran dari kamu gitu? Pertama ya pasti menyadari dulu sih bahwa tepat sekali, apa yang perlu kita perbaiki terutama dari orang tua yang pernah orang tua kita lakukan. Kan itu yang penting kan. Dan ketika kita punya niat untuk memperbaiki, belajar menjadi orang tua yang berbeda, yang baru, nanti materi asal pembelajarannya bisa dari mana aja. Contohnya gimana? Ya misalnya kayak aku nih misalnya, jadinya mau melihat video-video tentang parenting, mau membaca buku yang disarankan teman-teman yang sudah lebih dulu jadi orang tua, baca ini deh Ben. Kenapa mau? Karena sudah punya kesadaran itu tadi kan.
Ya, jadi Gitu. dasarnya adalah kesadaran. Nah kalau tidak ada kesadaran pasti kayak kayak lu orang tua baik aja nyuruh gue baca buku gitu kan. Iya. Kan? Kalau Dikasih tidak, saran tuh sudah ada bentengnya ya. Misalnya ada video, lu emang berapa tahun sih udah udah jadi orang tua sosok bikin video, yang sok paling tahu gitu kan. Si Gitu. paling orang tua. Iya gitu. Jadi ketika ada kesadaran, apapun masukan atau apapun itu kita jadi mau berpikir, kita terbuka ya, nggak denial gitu. Jadi ketika itu yang paling penting adalah kesadaran. Dan memang parenting setiap generasi itu kan berbeda-beda gitu. Iya. Jadi setiap generasi harus memperbaiki apa yang menurut dia salah gitu. Walaupun ya menurutku ya, aku punya keyakinan nanti ketika aku jadi orang tua pun anakku pasti punya sesuatu yang dikoreksi dariku gitu. Iya, pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Nggak mungkin bisa jadi orang tua sempurna gitu. Iya, gitu. Jadi ya yang penting kita punya kesadaran untuk mau menjadi lebih baik, memperbaiki setiap generasi, dan kalaupun nanti tidak sempurna, paling enggak kita sudah berusaha. Iya, aku jadi ingat ada satu dia psikiater. Di satu sesi gitu ada videonya sih. Jadi di satu sesi, bukan sesi konseling sih, tapi psikiater ini ada yang nanya itu Ben. Jadi pesertanya ada yang nanya gini, ini aku jadi orang tua ini gitu, mau punya anak, gimana caranya supaya aku ini tidak melakukan kesalahan kepada anakku, karena dulunya orang tuaku itu bikin aku banyak trauma gitu. Jawaban si psikiater ini namanya Gabor Mate. Kalau di Reels atau di short videos cukup banyak. Si Gabor Mate jawabnya gini, konyol banget tapi bener juga. Dia bilang gini, udah kamu relax aja, udah pasti kamu nanti akan melakukan kesalahan untuk anakmu. Iya. Udah pasti gitu. Kita nggak bisa terus terlalu kenceng harus jadi orang tua sempurna gitu. Iya. Dan setiap generasi kan beda pola pikir, beda cara berinteraksi satu sama lain, beda cara berteman, beda cara bahagia gitu. Kayak misalnya ketika aku kecil dulu, aku bahagia dengan main petak umpet. Iya. Anak-anak sekarang siapa yang bahagia main petak umpet? Anak-anak sekarang Mobile Legend gitu kan, atau apa gitu. Jadi apakah misalnya kita merasa bahwa generasi ini adalah generasi yang zong gitu, mereka udah salah gitu? Enggak, kita harus mempelajari bagaimana menjadi orang yang baik atau parent yang baik, bagaimana mendidik anak yang baik di generasi yang sangat amburadul ini. Gitu. Karena dunia ini memang kalau mau kita jujur memang makin amburadul gitu. Jadi ya udah berubah juga udah berubah gitu. Jadi kita ya berusaha menyesuaikan lah, mempelajari. Setiap ada ini ya, mempelajari dan ada masanya ya. Udah gitu sekarang konten tentang parenting banyak banget kan. Kadang-kadang pemikiran si A sama si B ini bertabrakan gitu. Kadang-kadang kita kan jadi kayak, aduh mana yang benar ini. Jadi kayak, aduh ini harus serap yang baik-baik aja lah gitu, mana yang gitu. Jadi benar-benar bikin pusing juga. Kalau di buku judulnya Anxious Generation, itu dia salah satunya menyoroti kenapa Gen Z sekarang ini menjadi kayak gini, karena orang tua Gen Z ini kan berarti X ya. Iya. Gen X itu adalah generasi pertama yang terpapar digital. Terpapar sosial media, terpapar internet. Dan di momen itu juga mulai membludak ilmu-ilmu parenting. Nah, Gen X ini itu insecure, maksudnya bingung. Iya. Itu banyak sekali ilmu parenting, lalu mendidik anaknya jadi terlalu hati-hati banget, terlalu strict gitu. Iya. Itulah yang membuat salah satunya ya, penyebabnya kemungkinan adalah Gen Z seperti sekarang ini ya karena orang tuanya gitu. Iya. Jangankan itu. Misalnya ketika Jason umur 1 bulan, ada Mama sama ada Naomi yang mengurusinya. Mama punya perspektifnya, punya pemahamannya zaman dulu. Naomi punya pemahamannya dengan ikut kelas, lihat konten dan segala macam zaman sekarang. Mereka pasti sering bentrok, kan? Konflik pasti. Dan dua-duanya pasti melapor ke siapa? Ke aku. Nah, aku harus menentukan mana yang hari kali ini didengarkan, mana yang kali ini ditolak gitu. Karena harus jelas kan. Dan semuanya aku hanya berpikir, oke,
misalnya punya alasan mama apa? Aku tanya, alasan mama melakukan itu apa? Karena begini-begini. Oh, ini masuk akal. Aku tanya sama Naomi, alasanmu tidak ingin melakukan ini. Karena begini-begini. Oke, masuk akal. Masuk akal juga. Ya udah, sekarang mama lakukan, Naomi lagi di luar. Nanti mama lagi di atas, Naomi ku bilang ya udah lakukan gitu. Aman. Dan ternyata daripada berhadapan dengan momen seperti itu, ternyata lebih mudah nonton highlight Ice Roma ya. Ya gitu, dan ternyata sehat-sehat aja sekarang. Jadi kayak kita juga harus bisa memilah mana yang bisa dilakukan, kebijaksanaan, mana yang sebaiknya jangan dilakukan gitu. Dan aku bisa akhirnya mencoba menasihati mama, Ma, zaman sudah berbeda, apa yang diyakini dulu belum tentu bisa dilakukan sekarang. Terus aku bilang juga ke Naomi, zaman memang sudah berubah, tapi mama ini perlu kita bikin bermanfaat untuk cucunya. Jadi apa yang menurutmu masih bisa dilakukan untuk cucunya, biarkan aja. Tapi kalau udah berbahaya lapor ke aku gitu. Ternyata begitu bijaksana ya Benedion. Terima kasih sekali Benedion. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan. Ini udah menjelang akhir mungkin. Mau ada film lagi? Kita menunggu setelah kamu jadi sutradara Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi pemain kan? Jadi pemain di agak lain. Oh, ada satu pertanyaan. Jawab cepet ya ini ya pertanyaannya. Sutradara atau main? Sutradara. Main itu karena gak punya pilihan. Jadi agak lain ditawarkan untuk jadi film oleh Ernest Prakasa. Aku udah bilang aku mau, tapi di awal Benedion meninggal di awal film. Jadi aktingnya cuma tiduran gitu. Ernest Prakasa gak mau. Dia bilang pokoknya kalian agak lain itu berempat filmnya. Apalagi agak lain pertama kan. Betul, ya masih berempat ya gitu. Nah begitu filmnya jadi ternyata laris, wah untung aku main gitu. Jadi pembagiannya rata. Tapi lebih nyaman jadi sutradara. Nyaman jadi sutradara. Nah ini next untuk menutup obrolan ini mungkin ada yang ingin kamu promoin. Film dulu sutradara atau film jadi pemain? Film terdekat. Sebagai pemain film agak lain dua bilangnya. Agak lain dua itu akan ini boleh nih, gak apa-apa ini. Udah ada. Agak lain dua tahun akan depan, tayang akan syuting tahun depan. Oh, gitu. Baru syuting tahun depan. Tayangnya belum tahu ya. Belum tahu. Baru 2026 aku akan syuting sebagai sutradara lagi. Setelah sekian lama gitu. Iya, berarti pemain dulu ini. Terdekat adalah pemain dulu. Iya. Enggak sutradara dulu. Enggak sutradara dulu. Sutradara 2026. Aku pikir ini sutradara agak lain. Ngeri-Ngeri Sedap. Lalu pemain agak tadinya lain. Gitu. Terus sutradara lagi gitu Ben, selang-seling gitu. Tadinya gitu. Cuman kan ada Jason. Oh iya. Jason membutuhkan waktu. Iya, jadi pemain dulu lah ya. Dan memang agak lain dua ini banyak yang menantikan. Ya, kita silahkan di request terus ya kan ke pemainnya, 4 pemainnya. Sudah pasti kok akan ada agak lain 2. Cuman kapan tayangnya, ceritanya seperti apa belum tahu ya. Termasuk sutradaranya si Aco juga mungkin perlu di request terus. Betul. Di komen terus. Oke, begitu. Thank you. Terima kasih. So much. Terima kasih. Dan di segmen terakhir, nggak ada yang kamu promoin lagi mungkin? Apa ya? Benar? Nggak ada sih. Agak lain lah ya pasti. Agak lain lah kalau mau menonton. Tapi ini aku agak kualat. Maksudnya kualat. Kenapa? Ini kan akun YouTube bukan subscribersnya jauh dari tapi di bawah. Tapi setnya lebih bagus daripada set agak lain. Agak lain setnya kan memalukan. Tapi followersnya subscribersnya lebih banyak. Tapi mungkin segmennya kan beda ya. Nah mungkin kalau teman-teman mau nonton agak lain di YouTube ya. Iya, kalau teman-teman mau tontonan yang tidak berisi, hanya ketawa-ketawa, tidak ada yang bisa diambil dari sana, tidak ada dagingnya, tonton podcast agak lain di YouTube atau dengarkan Spotify. Spotify-nya juga agak lain. Ada podcast YouTube agak lain. Kalau kamu nggak ada Spotify sendiri? Nggak ada. YouTube sendiri nggak ada. Kalau ini di Instagram. Iya, jadi kami punya karir masing-masing kan. Kalau aku karir pribadiku adalah di dunia film. Oh, sutradara dan penulis skenario.
Kalau Oki di sketch TV, host atau sepak bola. Ya. Boris juga di TV, di film sebagai aktor. Indra juga. Indra Jegel juga. Oke, thank you Bene. Dan ini terakhir di segmen terakhir Purna Selas ada surat dari anonim. Oh gitu. Iya, setiap akhir episode ditujukan ke kamu. Serius? Iya, tapi anonim, jadi nggak ada namanya. Coba kamu baca. Apa definisi kaya versi kamu? Loh. Oh iya. Ini jadi pertanyaan renungan ya. Ada beberapa episode yang lalu ada orang yang ngomongin tentang definisi kaya. Nah, kalau menurut kamu apa? Definisi kaya menurutmu? Definisi kaya menurutku makan tidak menyelundupkan lauk. Benar ya. Waktu dulu sudah pengalaman sekali ya kan. Iya. Rendangnya ikannya disembunyiin ya. Dan udah merasa kaya kalau sudah tidak perlu menyelundupkan. Jadi sekarang itu banyak orang kaya di dunia. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga tontonan ini bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.